Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berdoa sebagai bentuk kelemahan seorang manusia kepada Robnya. Manfaat doa bukan hanya bisa dirasakan sendiri, orang lain pun bisa turut merasakannya. Namun, doa tidak semuanya dikabulkan saat itu juga. Tidak ada yang tahu kapan doa itu akan terkabul. Tapi, ada beberapa orang yang doanya cepat didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sajakah mereka? Mengapa mereka mendapatkan keistimewaan itu? Simak penjelasannya dengan menonton video ini. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Orang yang terzalimi. Seorang muslim hendaknya mencegah dirinya untuk tidak menzalimi orang lain. Hal ini karena orang yang terzalimi cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai hadis. Ibnu Abbas mengisahkan bagaimana Mu'az pernah diutus oleh Rasulullah, serta takutlah kepada doa orang yang terzalimi. Sesungguhnya tak ada hijab antara doanya dengan Allah, doanya terkabul. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam At-Turbishi dalam kitab Mar'atul Mafatih menjelaskan, alasan orang yang terzalimi cepat dikabulkan doanya, hal itu karena benarnya permintaannya sesuai kenyataan, lembutnya hatinya, kondisinya saat itu, dan ratapannya. Musafir. Orang yang sedang melakukan perjalanan juga termasuk ke dalam golongan orang yang dikabulkan doanya. Hal ini sesuai hadis. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, 3 macam doa yang akan dikabulkan yang tidak ada keraguan padanya adalah doa orang yang terzalimi, doa musafir atau orang yang sedang bepergian, dan doa keburukan dari bapak kepada anaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam kitab Mar'atul Mafatih karya Imam At-Tirmizi, Imam At-Turbishi menjelaskan bahwa orang yang sedang melakukan perjalanan cepat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia sedang berada jauh dari rumahnya. Mereka hanya berharap bahwa kebaikan dan harapan agar bisa kembali ke rumahnya dengan selamat. Doa bapak kepada anaknya. Orang selanjutnya yang doanya mustajab adalah doa seorang ayah yang ditujukan kepada anaknya. Doa tersebut cepat terkabul karena berdasarkan belas kasih sebagai orang tua, kebaikan, dan kemampuan anak itu sendiri. Oleh karena itu, seorang anak diperintahkan berbakti kepada orang tuanya, bukan hanya kepada ibunya. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua sudah tercantum dalam banyak ayat Al-Quran. Dan Robmu menyuruh manusia untuk beribadah kepadanya dan selalu berbuat baik kepada orang tua. Jika salah satu atau keduanya berusia lanjut, maka jangan mengatakan ah dan membentaknya. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Pemimpin yang adil. Adilnya seorang pemimpin akan membawa kebaikan bagi rakyatnya. Tak heran jika doa seorang pemimpin yang adil mudah dikabulkan. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Allah angkat di atas awan pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang berpuasa.
Doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Hal ini sesuai hadis. Terdapat 3 kaum yang doanya tidak akan ditolak. Imam yang adil, orang yang puasa sampai dia berbuka, dan orang yang teraniaya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Alasan orang yang berpuasa terkabul doanya karena ia sedang menjalankan perintahnya. Allah sangat suka dan mencintai hambanya yang mendekatinya dengan ibadah wajib. Hal itu sesuai perkataan Ibnu Mas'ud. Dari Abdul Razak, Ibnu Mas'ud berkata, bawalah kebutuhan-kebutuhanmu dalam ibadah wajib. Anak berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya akan mudah dikabulkan doanya. Hal ini sesuai hadis. Umar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang padamu semua seorang bernama Uwais bin Amir beserta sepasukan mujahidin dari ahli Yaman. Ia dari keturunan Murad dari Qoran. Ia mempunyai penyakit supak lalu sembuh dari penyakitnya itu, kecuali di suatu tempat sebesar uang dirham. Ia juga mempunyai seorang ibu. Ia amat berbakti padanya. Andai kata orang itu bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan melaksanakan sumpahnya itu. Dengan sebab amat berbaktinya terhadap ibunya itu. Maka, jikalau engkau kuasa meminta padanya agar ia memintakan pengampunan kepada Allah untukmu, maka lakukanlah itu. Mohonkanlah pengampunan kepada Allah untukku. Uwais lalu memohonkan pengampunan untuk Umar. Hadis riwayat Muslim. Seorang muslim berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya. Rahasia terkabulnya doa ini karena tanpa sepengetahuan orang tersebut. Doa tersebut lebih ikhlas diucapkan dan jauh dari riya. Terkabulnya doa tersebut telah disebutkan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya doanya seorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah dikabulkan. Dan di sisi kepalanya ada malaikat yang ditugaskan kepadanya setiap kali berdoa kepada saudaranya dengan kebaikan para malaikat. Berkata, amin dan bagimu yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Kaulah binti Sa'labah bin Asrab. Ini adalah istri Aus bin Samit bin Qais. Doanya bisa menembus langit. Hal ini terjadi ketika ada masalah antara dirinya dan suaminya. Saat marah, suaminya mengeluarkan kata-kata yang bagi kaulah adalah kalimat talak. Kalimat yang dimaksud adalah bagiku engkau ini seperti punggung ibuku. Kaulah pun menemui Rasulullah SAW untuk menanyakan perkara itu. Namun Rasulullah SAW tidak bisa memberinya pencerahan karena perkara ini baru kaulah yang mengalaminya. Rasulullah bersabda, kami belum pernah mendapatkan perintah berkenaan urusanmu tersebut. Aku tidak melihat melainkan engkau sudah haram baginya. Setelah menemui Rasulullah SAW, ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kaulah pun dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga turun ayat Al-Quran. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antar kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang menzihar menganggap istrinya sebagai ibunya atau menyamakan istrinya dengan ibunya sebagaimana ucapan Aus. Istrinya di antara kamu, padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan.
maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 1 hingga 4. Suami kaulah tak memiliki budak untuk dimerdekakan. Ia pun tak kuat berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Akhirnya, ia bersedekah kurma untuk 60 orang miskin. Kurma itu berasal dari Rasulullah SAW dan kaulah. Orang soleh yang berdoa untuk kebaikan. Muslim yang soleh juga menjadi orang yang akan dikabulkan doanya, asalkan doa yang dipanjatkannya adalah tentang kebaikan. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Tidaklah seorang berdoa kepada Allah, melainkan Allah akan mengabulkan apa-apa yang dimintanya, atau mencegah darinya keburukan yang akan menimpanya yang setara dengan apa yang dimintanya, selama dia tidak meminta untuk suatu perbuatan dosa atau memutus silaturahmi. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa orang yang cepat dikabulkan doanya. Hal itu karena keistimewaan doa-doa yang mereka panjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji dalam firman-Nya untuk mengabulkan doa hambanya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.